Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, channelnya Abang Sabir Official. Kami akan mengupas tentang sejarah Mat Sisir yang ada di sawah. Ayo ikuti kami. Buat jawabannya. Oke, alhamdulillah hari ini kami sudah berada di Gampung Lewi Sawah, Pak ya. Lewi Sawah, Kecamatan Kelut Timur, dan jumpa narasumber langsung. Hari ini kita berbicara tentang sejarah Mat Sisir, Pak ya. Iya. Ya. Jadi perkenalan dulu, Pak. Saya dari channelnya Abang Sabir Official, Iya. dan Muhammad Arhas ingin menelusuri tentang sejarah Mat Sisir, Pak. Ya, boleh. Jadi dengan Bapak siapa namanya, Pak? Jamalul Hakim. Jamalul Hakim. Ya. Jadi pada dasarnya sejarah Mat Sisir ini bagaimana ceritanya, Pak? Pada asal mulanya terkait tentang Mat Sisir ini. Ya, oke, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan selamat datang sudah langsung ke desa kami Lewi Sawah untuk melihat langsung makam pahlawan Mat Sisir yang berada di kampung kami. Jadi kalau kita kenang sejarah ke belakang terdahulu ya, Ya, Pak. Beliau ini adalah sebagai tokoh masyarakat petani biasa, pekebun. Beliau ini adalah tempatnya di Rimbo Piatu. Kalau bahasa Kelutnya Rimbo Piatu, Betul. lebih kurang 1,5 kilo dari tempat kita berdiri ini. Dan beliau berusaha di sana berkebun. Beliau nomaden. Ya, tidak menetap. Walaupun nomaden tapi tidak jauh dari tempat berkebun semula. Iya. Kalau sekarang jalan di sana, dulunya dia sebelah jalan, habis kebun itu dia pindah lagi sekitar itu, walaupun dekat. Kemudian setelah itu terjadilah pada waktu itu penjajahan dari kolonial Belanda. Oh, Belanda ya, Pak. Jadi cara singkat barangkali kan, karena pada waktu itu tahun, kalau kami tidak salah, menurut sejarah 1922 Masehi. Masih ya. Terjadilah di Lewi Sawah ini, kalau Gampung masa dahulu itu dikepalai seorang namanya Kejerun. Oh, Kejerun. Kalau sekarang Kecik Gampung. Iya, betul. Jadi keadaan masyarakat saat itu bercocok tanam, petani dan pekebun. Jadi setelahnya masuk kolonial Belanda, kita sudah sama-sama memahami
aturan yang diberikan oleh kolonial Belanda, maka timbullah pada waktu itu, karena ekonomi masyarakat saat itu pas-pasan bersawah berkebun, timbullah dari kolonial Belanda ini untuk membayar pajak. Kalau dahulu disebut upeti atau blasteng. uang blasteng. Jadi jalannya kurun waktu dari hari ke hari, ke bulan, ke tahun, malah bertahun. Iya, Pak. Jadi terjadilah pengutipan atau pemungutan uang blasteng tadi. Jadi pada suatu hari, karena begitu tertekannya oleh kolonial Belanda ini kepada Bapak Kejerun, maka oleh Bapak Kejerun atau pimpinan kampung tadi membuatlah sebuah maklumat atau pengumuman, kalau bahasa kita sekarang, lebih kurang pengumuman itu disampaikan kepada masyarakat pada masa itu, satu himbauan yang bahwa besok paginya kita harus berkumpul karena ini tentara Belanda akan datang besok pagi memungut uang blasteng. Iya. Jadi pahlawan kita ini, Pak Mat Sisir tadi, setelah mendengar berita ini, sebelum hari H pemungutan uang blasteng tersebut, beliau tadi dari sana berjalan terus kemari. Iya, Pak. Di mana ada batu asah, beliau mengasah pisau. Lebih kurang pisaunya seginilah panjangnya. Iya. Yang lebih dekat ada pandai besi di sini. Kalau bahasa kita keluarnya pandian katanya. Pandian ya, Pak ya. Tempat pandai besi. Jadi beliau mengasah parang. Satu hari sebelum pemungutan uang blasteng itu beliau masih mengasah parang. Iya, Pak. Jadi ada masyarakat yang lewat bertanya, kenapa mengasah parang, Pak? Mau menebas batang talas besok pagi. Begitu jawab beliau. Bahasa beliau ya, Pak. Bahasa beliau. Jadi setelah sampai waktunya pagi hari pemungutan, lebih kurang di belakang kita ini, di sana sebelah gedung tuh, begitulah berkumpul masyarakat. Ini ada kedai dulu sebelum rumah ini. Di depan itu ulung, di situ berkumpul semua. Singkat cerita, lebih kurang kalau dulu ada meja-meja kecil ya. Iya, Pak. Dari Belanda pun yang ingin memungut uang blasteng tersebut sudah berduduk berdampingan. Bapak Kejerun berada di belah sana meja. Setelah itu terjadilah pemanggilan satu persatu dari Belanda. Itu pemanggilan terkait tentang apa itu, Pak? Untuk membayar uang blasteng. Oh, membayar uang blasteng tersebut untuk ya. membayar uang blasteng, untuk memberikan uang blasteng tadi. Kutipan lah Kutipan. ya. Betul. Setelah itu dipanggillah satu persatu. Singkat cerita, sampailah saatnya kepada almarhum Bapak kita pahlawan Mat Sisir. Iya, betul. Beliau memakai kain sarung. Kain sarung seperti orang kedinginan bangun pagi. Iya. Dengan tangan berlipat di dalam kain sarung dan pisau yang saya sebutkan tadi. Iya. Pas giliran beliau, Mat Sisir, ya siap tuan, beliau jawab spontan sambil maju. Kemudian setelah beliau maju, sambil mengacungkan parang, saya bayar kontan, komandan. Setelah diacungkan parang, kena di bahu, mau apa sekali lagi, Pak Kejerut terus menangkap beliau. Ya. Habis itu ditangkap terus beliau, dibawa naik mobil. Langsung ditembak di tempat. Masih Kita ulang ya. Setelah dibacok, ini jenderal yang dibacok, ya, Pak. ya, jenderal dibacok, kolonel Belanda tadi ya. Setelah dibacok, mau ngangkat parang sekali lagi, sudah dipegang, langsung ditembak di tempat. Almarhum. Berarti kolonel Belanda pun korban juga, Pak? Ya, korban juga. Meninggal juga? Ya. Iya. Cuma dibawa. Ya. Tapi menurut sejarah korban juga. Jadi kejadiannya di tempat ini
kalau perlu kita ke sana. Jadi setelah terjadi penembakan, inilah beliau. Ya Pak. Kemudian setelah dimakamkan, tadi pagi kejadian tempat almarhum ditembak, darah Sudah menetes berhamburan. di situ. Ini menurut sejarah di malam harinya, ini mungkin karena pejuang dahulu Pak ya, Ya Pak. karena ketulusan hati dengan ikhlas betul-betul ingin memperjuangkan. Ya. Beliau memang bersih, mungkin niatnya tidak mendua, Ikhlas lah Pak ya. ikhlas. Setelah malam hari itu, darah yang tersisa di situ tempat penembakan tidak berbau, tidak ada bauannya. Gitu ya. Setelah beliau dimakamkan, dan kemudian di malam hari ada orang yang melihat cahaya naik lurus ke atas. Nah, inilah karena kita tahu mungkin orang berjuang dahulu memang untuk memperjuangkan sesungguhnya, karena sakingnya penderitaan rakyat saat itu. Betul. Dia beliau tulus dan ikhlas. Itulah sekilas Bapak. Terima kasih Pak ya. Ya. Jadi ada pertanyaan beberapa item yang terkait cerita dari Bapak tadi kan. Ya. Ada beliau Mak Sisir ini kan seorang pejuang Ya. di Layu Sawah Layu inilah Sawah, ya. pada dasarnya. Jadi setahu Bapak, Mak Sisir ini dasarnya memang asli dari Layu Sawah atau orang pendatang nih Pak? Dia sebenarnya orang dari Lawe Sawah. Layu Sawah. Dari betul. Lawe Sawah asli. Jadi Mak Sisir ini ada keluarga dia Pak ataupun saudara sanak pemilihnya yang ada di Kampung Layu Sawah ini, seperti adik ayahnya ataupun ayahnya siapa Ya. atau apakah ayahnya seorang raja gitu Pak. Ya. Coba Bapak ini jelaskan sedikit. Kalau orang tuanya sama juga orang tua masyarakat biasa. Oh, masyarakat Cuma biasa. kalau turunannya mungkin di bawah neneknya, cucunya mungkin masih ada hidup di Lawe Sawah. ya, ya. Yang punya neneknya, punya kakek masih ada hidup. Berarti keturunan dari Mak Sisir ini masih ada Masih ada. di Layu Sawah ini? Masih ada. Jadi ini kan boleh saya tanya-tanya lagi Pak kan, makam beliau kenapa terasing gitu Pak di sini? Kenapa nggak ada pahlawan-pahlawan yang pengikut daripada Mak Sisir kemarin? Kan ada kawanan dia Ya, ataupun ya. sahabat-sahabat beliau. Kenapa dia disisihkan atau sendiri di sini Pak? Bagaimana ini penjelasan kok bisa di sini Ya, pemakaman? kalau Pak? di Lawe Sawah, Ah. memang beliau ini bertindak sendiri memang. Oh, seperti itu Pak. Ya, karena sakingnya melihat keadaan rakyat, tahu kita pada waktu itu kan mau bertani, mau ke sawah, waktu sudah diatur, dibatasi. Iya, iya, Pak. Kemudian uang blasting tadi harus disetor. Beliau ini nekat sendiri, Jadi terjajah lah terjajah. masa itu. Karena melihat penghidupan masyarakat tuh, itulah dengan ketulusan hati beliau rela korban. Kemudian begini, memang banyak juga kalau wilayah kita Sapi, Iya. situ memang makam Raja Lelu. Iya, Raja Lelu. Kalau di Sapi itu mereka lebih dari beberapa orang memang direncanakan memang. Oh iya. Makanya di makam Raja Lelu itu terkumpul semua di situ. Iya. Kalau ini tadi nggak dikasih tahu sama orang pun. Makanya orang bertanya tadi, kenapa Bapak menasaran? Saya besok mau menebas batang talas. Iya, iya, Itu iya. jadi tanya. Jadi ini terkait juga, kita ada kaitannya sama si Kampung Sapi Pak ya, Ya. Raja Lelu. Jadi kolonel Belanda ini masa itu sekalian nggak sama Mak Sisir ini Pak? Berbeda dia. Berbeda. Raja Lelu sama Mak Sisir ini mana duluan Pak? Iya. Kalau pejuangnya, Ya. perjuangannya. Kalau kami nggak salah, kalau beda pun beda sedikit. Oh gitu. Ya, Beda-beda beda sedikit. Cuma pada tahun itu juga. Pada tahun itu juga. Iya, iya, iya. Pada tahun itu juga. Berarti kolonel Belanda ini dia tiap kampung ada komandannya, Pak ya? Ada ya. Masuk dia. Ada prajurit-prajurit Ya, juga kayak tentara sekarang ya. Ya, Pak. Kalau dulu orang tuh kalau kejadian di Sapi itu kan diketuai oleh Kapten Paris. Iya, iya, betul, Kapten betul, Paris betul. sama tentara Belanda itu. Berarti kalau di Layu Sawah, Kalau di Lawe Sawah, itulah yang kami yang
tidak kami ketahui masalah yang ketua induknya Iya, kemarin, yang komandannya, pada intinya kolonel Belanda lah. kolonel Belanda. Jadi masa itu Pak, ada saya mendengar waktu asah parang. Ya, betul. Jadi sebelum asah parang itu dia ada berinteraksi nggak sama kawan-kawannya, bertanya sama warga gitu. Sebelum dia, ini kan ambisi kita ini waktu Ya, itu ya. Mbak Sisir sebagai pahlawan lah kita Ya, bilang pahlawan. kan. Ini kan berbuat itu kan dia memikir dulu Ya, betul. ketika tidak teraniaya masyarakatnya, Ya. dia tidak akan berbuat. Ya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Pasti ada sebabnya. Jadi bagaimana ceritanya itu? Adakah kawan yang mengadu sama dia ataupun pihak keluarga gitu Pak? Gimana ceritanya Pak? Ya, kalau masalah itu seperti saya ceritakan awal tadi, karena beliau nekat sendiri, nekat sendiri karena saking melihat kepedihan rakyat banyak inilah. Iya, langsung Timbul dari ya. hati nurani beliau sendiri. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, dan untuk mengutip uang plastik itu bukan sekali-sekali cuma Jelas. kumpul lagi. Jam kita terbatas. Waktu itu gotong royong lagi ya. Diperintahkan lagi kapan kita cari makan. Nah, saking inilah beliau ini bertindak. Nah, dan beliau ini ikhlas. Betul. Makanya orang bertanya waktu asah parang pun dia nggak mau bilang. Besok saya mau nebas pokok talas. Berarti terjadinya Mak Sisir ini dimakamkan di sini, itu siapa yang bawanya kalau Bapak tahu itu Pak? Di sini. Ya, ada apakah dari pihak keluarga yang membawa sini ataupun dari pihak kawan, Ya. sahabat atau seperti apa tuh terjadian kok di sini ada makam beliau seperti itu Ya, Pak? karena begini. Eh. Karena tokoh kita dulu kan begitu kerjasama dengan saudara masyarakatnya, karena pengetahuan orang-orang zaman dulu kan tahu kita di mana terjadi, disitulah dia kuburan. Betul. Kejerun memanggil saudara, makanya dikubur di sini. Kemudian sejarah kemudian hari ini Kampung Lewe Sawah bukan suatu kepercayaan dan keyakinan barangkali kan. Iya. Kalau kami dulu di atas saya, kalau ada apapun kegiatan seperti Ratuh Duk dulu ya, kami ada Ratuh Duk, yang main Ratuh. Makanya waktu saya berumur kira-kira tingkat LSTP lah saya ya. Iya, betul. Timbullah Pak Kecik dan tokoh-tokoh kampung kami membuat panggung untuk memanggil orang jauh untuk tunang Ratuh tu ditunjukkan di sinilah, di mana kita buat panggung dijuluki dengan Tanah Keramat. Tanah Keramat Ya, di Tanah Keramat tuh. Nah, Tanah Keramat maksudnya kan Ratuh Duk itu kan bertanding, berlawanan, cari kemenangan. Oh kan? iya. Makanya disesuaikan di Tanah Keramat supaya kita hidup malam itu bermain dengan lawat. Nah, itulah barangkali dijuluki dengan Tanah Keramat di sini. Nah, di sini dulu panggung Oh, sebelah. berarti di sini, Ya. di tempat musala ini Pak? Ya. Kenapa dijuluki Tanah Keramat? Karena ini tadi yang saya ceritakan malam hari tadi, tempat darah tadi ada orang lihat cahaya terang ke atas lurus. Seperti bercahaya di langit. Ya. Jadi Mak Sisir ini seorang pahlawan lah Pak ya. Pahlawan. Jadi beliau jabatan di kampung masa itu kejerun dia. Enggak, masyarakat biasa. Oh, masyarakat biasa. Masyarakat. Berarti di atas beliau ada juga pemimpin lagi ya? Ada ya. Ada. Oke, terima kasih Pak. Sekilas cerita dari Mak Sisir ya. Ya. Cuma harapan Bapak ini kan kita lihat tidak terawat nih Pak. Ya. Makam beliau. Ini harapan Bapak kepada pemerintah bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Ya memang kalau cerita dulu memang kuburannya sejak saya kecil-kecil pun Memang sudah. cuma tanah, cuma batu kecil-kecil seperti makam biasa. Iya Pak. Kemudian berapa tahun yang lalu dibikinlah petak aja semen ya. Ini baru tahun berapa itu tadi ada kemudahan dari kampung, itulah dibikin ini yang warna putih yang dibikin. Cuma kalau Bapak tanya harapan untuk pemerintah ya, kami bermohon memang karena beliau ini sebagai
pahlawan, Ya, betul. bukan relawan ya, Ya. pahlawan. Kami mengharap disetarakanlah dengan makam-makam pahlawan yang biasa. Ya, kami mohon ya, Ya. ada tanggapan lah dari pemerintah. Yang jelas ada bantuan lah ya. Insyaallah. Semoga bisa kita lestarikan lebih baik. Itulah, terima kasih Pak harapannya kan. Ya. Insyaallah kita sampaikan kepada pemerintah. Ya, Bagaimanapun ini adalah tentang sejarah kan. ya, Sejarah itu jangan lupa. ya. Jangan dilupakan. Inilah tujuan kami nih Pak. Para pemuda-pemuda Menelian ini Ya. yang mengingat sejarah kepada mana tahu ini sejarah bisa kita kembangkan di masa depan Pak. Insya Allah, amin. Mohon dukungan dan apresiasinya Pak. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kami admin dari channelnya Abang Sabir Official, saya himbau kepada seluruh yang ada, khususnya Aceh Selatan, jika ada sejarah-sejarah ada di kampungnya, boleh hubungi kami langsung dan boleh juga hubungi kawan-kawan yang ada di channelnya Abang Sabir Official. Sekian dan terima kasih. Salam budaya dan sejarah. Alhamdulillah, kita sudah mendatangi terkait sejarah Mbak Sisir yang ada di Leusawa. Di hari ini kita sudah bercerita tentang Bapak Jamalul Hakim. Jamalul Hakim yang sudah memaparkan tentang sejarah tadi. Ini adalah sebagai lambang pemuda bagi seluruh pada umumnya Aceh Selatan. Kita akan menjaga sejarah ini. Salam dari channel Abang Sabir Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.